Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan bagaimana cara kami mengatur minus di saham. Dan ini saya yakin banyak yang mengalami, oleh sebab itu kami sharing pengalaman. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Pertama kami ingin sampaikan ya, kami bukan seorang yang cerdas di pasar modal sehingga bisa menghindar dari minus di saham itu tidak. Kami hanya bermodal kesabaran aja dan sehingga kemudian karena sabar itu kita untung. Bukan orang yang pintar analisa gitu enggak. Oleh sebab itu kami sering mengalami namanya minus di saham ketika awal-awal pembelian. Nah, pertanyaannya bagaimana kami menghadapinya? Pertama, kami meyakini bahwasanya minus di saham itu sebuah dinamika investasi. Nggak ada namanya langsung untung itu enggak. Maka kami harus tenang. Sekali lagi kami harus tenang karena kami sudah biasa menghadapi minus 10%, 20%, 30% itu kami biasa. Tinggal bagaimana kami menyikapi dan rencananya itu seperti apa. Contoh, bagaimana kami menyikapi minus di saham BCTM yang sekarang kami sedang alami. Ya, sekarang kami sedang alami. Jadi, posisi kami di saham BCTM itu berada average di angka 662. Ini posisi sekarang saham BCTM itu di 635. Jadi minus kami itu 4,08%. Nah, Anda bisa lihat nih, saham Bank Jawa Timur itu posisi kami 662, minusnya 632. Kami tidak akan menunjukkan lot dan lain sebagainya. Khawatirnya dana kami Anda anggap terlalu kecil, jadi mohon maaf, atau ada yang menganggap sangat besar, kami juga mohon maaf. Jadi ditutup saja. Pertama, ketika Anda mendapatkan minus, itu yang paling penting adalah Anda tahu rencana awal Anda beli di saham ini itu apa. Nah, kami ketika di BCTM itu punya rencana demikian. Pertama, alasan kami membeli saham BCTM ini karena memang harganya sedang turun. Dan kami kalau misalkan harga sedang turun kemudian posisinya sideways, kami biasanya akan melihat alasan dan kami masuk. Saham BCTM ini labanya turun, betul, tapi karena kenaikan suku bunga, bukan pendapatannya yang turun. Jadi kami berani masuk. Nah, karena seperti itu kami punya rencana kalau misalkan capital gain sampai 700 saja kami sudah cukup. Ya, 10%, 15%. Itu menurut kami sudah oke lah. Tidak perlu muluk-muluk kalau kami itu. Yang rasional aja. Kalaupun nanti kenyataannya 20, 30 itu rezeki yang tidak bisa kita duga. Nah, kita lihat kalau tadi itu support 1 tahun itu sudah paling bawah. Kita estimasi aja support 3 tahun. Kita kan di saham harus menghitung keadaan paling buruk, jangan menghitung keadaan paling enak. Nah, kita lihat ini. Hal yang perlu kami antisipasi adalah harga menyentuh angka 600 dan harga menyentuh angka 550. Kami menghitung estimasi sampai di situ. Kalau turun di angka 500 menurut kami hal yang sulit terjadi di saham BCTM karena dividennya besar. Kalau 500 nyampe di angka itu, ini kan seperti masa Covid, banyak yang akan masuk. Sehingga jaga-jaga kami seperti itu. Nah, tujuan kami di BCTM itu gini. Kami mengincar dividen sekitar 7% di harga 650. Iya betul, memang segitu. Karena dividen tahun sebelumnya LP 53. Kalaupun LP 50 itu juga turun ya, misalkan dividennya turun angkanya, itu juga sudah estimasi 7%-an lah. Atau sekali lagi, atau mengincar total gain. Ingat, total gain bukan capital gain. Total gain itu bisa dari dividen plus capital gain atau total capital gain itu 15%. Jadi kami nggak muluk-muluk, walaupun tadi mengatakan 10% juga cukup, tapi kami perkiraannya itu 15%. Kok bisa dari tadi 10% sekarang jadi 15%? Nanti kami jelaskan estimasinya. Dan kalau harga sahamnya turun di bawah 600, maka bisa kami jadikan ini sebagai saham defensif, yaitu yang selalu kita harapkan dividennya.
Karena bisanya nanti angka 8% itu mungkin gitu. Nah, bagaimana rencana kami dengan keadaan saham BCTM yang seperti itu? Maka yang kami lakukan adalah rencana dana total itu 6 juta. Ya, estimasinya. Kemudian kami punya cadangan dana itu 3 juta. Jadi buy di awal itu 3 juta, kemudian cadangan 3 juta. Nah, ternyata sahamnya turun 650. Kami masuk lagi 1 juta. Ya, sehingga average-nya 662, awalnya 665. Kok berani kami masuk di 650 padahal belum turun begitu dalam? Karena waktu itu ya, ini sahamnya udah tehnya udah naik lah. Udah naik. Kok bisa berbalik arah padahal belum keluar yang namanya laporan keuangan, padahal sentimennya waktu itu direktur dan lain sebagainya borong saham BCTM karena ada satu hal yang nggak diduga. Apa itu? OJK mengatur kebijakan dividen. Nah, ini sekali lagi di saham itu kan banyak hal di luar kemampuan kita. Walaupun kita udah analisa fundamental, ada analisa teknikal, volume, tapi tahu-tahu keluar berita ini jadi sentimen negatif. Apa yang terjadi? Turun sahamnya. Nah, karena turun seperti ini, apa yang kami lakukan? Maka pada akhirnya strategi kami ubah. Ya, dari 6 juta yang kami tadi sudah belanjakan 4 juta, kami cut loss 1 juta di angka 640. Kenapa kok kami cut loss? Karena ada potensi penurunan lebih dalam. Melihat bid dan offer dan lain sebagainya. Sehingga average kami kemudian 662 ini, tapi ketika sudah kami cut loss 640, kami punya cadangan di 600 itu 1,5. Kalau turun lagi sampai 550 itu juga kami punya cadangan 1,5. Jadi sekarang posisi di BCTM itu 3 juta, real loss-nya 40.000, unreal loss-nya ini 80.000, mohon maaf salah, 80.000. Jadi real loss sudah hilang itu 40.000. Tapi kami sudah punya dana jaga-jaga 3 juta. Ya ingat, jadi totalnya 3 juta tapi kami punya dana untuk jaga-jaga 3 juta. Nah, apa yang kami lakukan? Kalau, sekali lagi kalau ini harga BCTM turun sampai 600, maka kami akan beli lagi 1,5 juta sehingga average kami 640. Ini sudah strategi perang ya. Jadi sekali lagi ini hitung-hitungan matematis. Kalau Anda nggak punya, latihan lah. Kalau nggak di saham bonyok kita. Berikutnya, kalau harga saham BCTM di angka 550, maka kami masuk lagi 1,5 juta sehingga average totalnya 614. Total nilainya sahamnya 6 juta. Dan menurut kami kalau betul-betul sampai 550 ya kami akan masuk lebih besar lah. Tidak hanya 1,5 juta, tapi mungkin 2 juta kami akan masuk di situ. Dan jika BCTM di 550, maka kami minus 12%. Kan 614 sampai 550. 12% bagi kami masih oke. Karena apa? Memang yang kami incar itu salah satunya adalah dividennya. Dan estimasi dividen kalau dengan model seperti ini, tahun 2024 kami turunkan nilainya 50 aja, maka kami akan mendapatkan 8%. 8% ini menurut kami sudah besar. Maka sekali lagi nah, kalau misalkan dividen 8% dari 6 juta sudah lumayan 320.000. Ini untuk apa? Untuk average down. Karena apa? Ingat, penurunan laba yang terjadi di saham BCTM itu lebih karena kenaikan suku bunga, bukan pendapatan. Kalau memang sudah disesuaikan nantinya tahun 2024 labanya akan naik, maka sahamnya naik. Dan kami tidak muluk-muluk sampai 800 gitu, enggak. Kami hanya menargetkan sampai 700 saja. Maka capital gain-nya adalah LP86 karena tadi 614 ya. Jadi kita akan mendapatkan capital gain 14%. Ingat, 14%. Realistis nggak? Realistis, karena kami hanya mengincar 14%.
dan di saham itu sudah besar menurut kami loh ya. Kalau teman-teman menganggap itu terlalu kecil, ya silahkan. Tapi sebetulnya nantinya kita akan mendapatkan total gain itu selama 1 tahun 22%. Kenapa kok kami katakan demikian? Karena ada hitungan 8% dari dividen dan 14% dari capital gain. Jadi 22%. Ini sudah sangat besar. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Mas, nanti kan biasanya kalau habis dividen itu ada namanya dividen trap turun. Oke. Bisa turun, betul memang. Tapi ingat, target kami itu nggak muluk-muluk loh. Hanya angka Rp700 saja. Dan Anda bisa lihat ini. Ya, dulu ketika kemudian muncul dividen, turunnya ke berapa? 700 ya. Jadi yang kami hitung itu sudah rasional. Jadi angka penurunan setelah dividen keluar jadi 700. Sehingga kemudian apa yang kami hitung ini 14% capital gain dan 8% dari dividen itu realistis. Kami tidak muluk-muluk. Tapi total yang akan kami dapatkan 22%. Setahun dapat 22% banyak nggak? Menurut kami sudah sangat cukup. Ya, sudah sangat cukup sebagai kaum retail yang receh. Jadi seperti itu hitung-hitungannya. Menurut kami ini sudah sangat besar potensi. Oleh sebab itu saya mengatakan, dan dengan hitung-hitungan yang saya lakukan itu, potensi gain di BCTM dengan pola ini antara 15-22%, dan ini sesuai dengan target yang sudah kami rencanakan. Dan loss yang sudah kami lakukan itu hanya sebatas strategi pertempuran saja sebelum kita mendapatkan 15% sampai 22%. Dan ini kami lakukan dalam jangka waktu antara 3 bulan sampai 18 bulan. Atau yang biasanya kami lakukan itu antara 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau Anda yang tipe 1 minggu, 1 bulan, pola ini tidak masuk. Kami hanya menggunakan pola yang sederhana saja, realistis, dan kita semua bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.